Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli Korea di Samarinda. Indonesia. Wali jami'i talamidna jami'al min jami'i karim qalbina habina. Oke aja wajib muhtaram bin mudari. Masyaallah masyaallah kalau jadi butuh arabi habib. Ibarat yang sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Sebelum dilanjut, ini kitab Syarah Sulam Topik atau nabi kitab Mirqatu Su'udi Tasdik, disingkat kitab Mirqat gitu ya. Sebelumnya menjelaskan tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas gitu. Karena ini pertemuan sudah lama, jadi harus diulang sekedap gitulah. Jadi orang yang meninggalkan sholat harus dibunuh. Wajibu ala walatil amri qatlu tariki sholat kasran karena malas, jadi wajib dibunuh. Ilam tatub kalau tidak mau tobat gitu kan. Di sini banyak sekali penjelasannya, kemarin sudah dijelaskan sampai kepada misalnya kalau sesama kita ya udah sholat belum? Sudah. Meskipun seumpama dia berbohong, ya udah kita wajib percaya gitulah ya. Atau contoh ketemu di jalan, sholat can, cukup acungi jempol berarti kan sudah, ini syarat itu. Terakhir, penjelasan terakhir, sholat itu fil haram, saya sudah sholat di Masjidil Haram. Kira-kira bisa diterima nggak pengakuannya? Cicingnya di Indonesia, tadi sholat maghrib jemaah di Masjidil Haram, berarti la yuqbalu minhu, pengakuannya tidak bisa diterima. Li'annahu min khawarikil adat, karena sholat di Masjidil Haram termasuk khawarikul adat, kejadian yang aneh gitulah, di luar nalar. Kan sholat itu kan allati la yuqtadu biha syar'an, yang tidak dihitung secara syariat, jadi tidak terhitung secara syariat. Kan syariat itu kan Allah memberi kita modal badan ya, supaya badan kita laku lampah, aktivitas kita sesuai dengan syariat Islam gitu kan ya, yang dipelajari fikih. Jadi ini badan kita bisa enggak langsung ke Masjidil Haram gitu bahasanya, kan tidak mungkin. Makanya kalau mengaku sudah sholat di Masjidil Haram itu tidak diterima, layak balu, tidak diterima pengakuannya. Artinya jadi bunuh gitu, kalau bahasanya malah tidak dibunuh. Kemudian lanjut, paling ini mah cuma selembar segini aja, banyak ya bahasanya. Afalahu Syarqawi, telah menyatakan pendapat tersebut Imam Syarqawi. Kemudian wala yuqtalu, dan tidak dibunuh illa, kecuali kalau ada ilah diserinya tidak, kecuali berarti dibunuh ya. Dan dibunuh ida akhraja as-sholata an jami'i waqtiha hatta an waqtiha daruri ya. Ketika seseorang itu telah keluar dari semua waktu sholat hingga waktu daruri. Waktu daruri itu waktu yang hanya cukup untuk
bersuci dan sholat sajalah. Jadi bersuci sholat ada waktu segitu tuh, malah dia nggak sholat gitu, maka dibunuh. Gambarnya di sinilah, gambarnya ini, gambar contohnya begini. Fala yuqtalu bitarkid dhuhri hatta tagruba syamsu. Maka tidak dibunuh orang yang meninggalkan sholat duhur sampai maghrib. Misalnya nggak duhur, pas nepi ka maghrib, maka dibunuh. Engke dibunuh engke lamun maghrib. Kenapa? Mungkin saja dia sholat jamaah takhir dengan sholat asar, itu maksudnya. Atau kemungkinan kedua iya mah. Kan udur sholat itu kan tidur. Yang kedua lupa. Nah, misalnya sare jam 11. Hudang asar lah nya. Hudang nanti kalah setengah genep lah gitulah. Nggak serek deket ke maghrib. Gitu kan. Maka asar lah Pak, lohar lah. Ayo asar lah lohar lah. Ayo waktuna ngancake sasolat. Maka asar heula supaya asarna adaan sesuai perintah, baru setelah itu maghrib gitu. Tadinya ya dua kemungkinan, satu bisa dijamak, yang kedua seperti itu. Tapi di sini mah lebih kepada dijamak ya. Lebih kepada dijamak atau qashar ya. Wala bitarkil maghribi hatta yatlu hatta yatu al fajr. Dan tidak dibunuh bagi orang yang meninggalkan sholat maghrib batasan dugikeun ka sholat subuh. Karena bisa jadi dia di jamak takhir sama ya. Kan lebih bisa di jamak kan maghrib isya, duhur, asar. Wa yuqtalu dan dibunuh bisubhi untuk orang yang meninggalkan sholat subuh bitulu isamsi sampai muncul matahari. Ay sholat subuh mah nggak ada ampun. Misalnya hudang, waktu subuh hudang, ternyata itu sholat sampai muncul panon poe, ya udah dibunuh gitu kan. Secara hukumnya seperti itulah secara hukum. Tapi kalau seumpama misalnya kaberangan, beda judul. Kaberangan misalnya teorin geus gorowokan, itu hudang. Pernah ada kejadian sih Pak. Jadi saat si anak ini sehari semalam tidak tidur, merawat ibunya 24 jam. Anu hiji deui mah santri. Jadi anu yang satu cerita anak merawat ibunya, yang satu lagi santri. Tah si anak ta ibuna kan sehari enggak tidur. Otomatis dia tidurnya setelah sholat subuh kan ya. Tapi si santri mah teu. Cekaina teh kieu, kamu tunggu di rumah sakit ya, jangan tidur. Tertidur ke subuh terus. Isukar teh dititah, disuruh beli ini. Terus sampai malam lagi kata kiainya bisa, jangan tidur ya. Awas jangan tidur. Geus teu kuat teh duh cenah. Kamari sapoe-sapoting teu sare. Ayeuna tong tita tong sare deui. Ternyata setengah opat geus teu kuat. Sebabnya hampir 2 hari sih enggak tidur. Kebayang. Nah, setengah opat udah enggak kuat. Blus sare, kukeun atuh diudang subuh. Tuh udang. Subuh dah. Sebab hampir 2 hari tidak tidur. Kudang teh jam 8 atau jam 10. Yang teu dosa. Karena udur. Itu bahasan. Misalnya dia bangun seumpama ya, udang jam 5. Angger kengen oke. Ayo udang subuh. Sebab karena memang secara medis ya 2 hari nggak tidur sih kumaha rasanya gitu. Pasti berat. Makanya kan ada hadisnya tadi kitab Ibni Abi Jamroh nya Abdi Hilal. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan mengantuk. Jangan sampai sholat kita dalam keadaan mengantuk. Di sana ada penjelasannya. Abdi tanya kitabnya lah. Maka dalam hal seperti itu kita harus bijaksana sebagai orang tua atau sebagai muntarimah pengasuh lah ya. Harus bijaksana. Ya anaknya benar-benar sarentan. Makanya saya kalau misalnya nyuruh santri datang ke rumah ketika sakit, nggak langsung hey makan. Ditanya dulu, kamu terakhir makan jam berapa? Duhur Pak, makan dulu.
karena digawekeun gitu. Terakhir makan jam berapa? Biasanya tos isya gitu. So kayak yang diticakan teh. Tadi Pak habis maghrib, ticakan lah gitu. Baru kayak paling puri-puri jam 10 lah ya gitu lah bahasanya. Paling gitu. Jadi saya mah bener bisa ditanyakan ke anak santri lah. Anu dititah ke rumah ke abdi gering tidak pernah langsung suruh makan istri mah. Hayu dahar. Abdi mah nanya heula. Terakhir kapan? Karena dalam kitab Nasul Ibad, orang yang sering mengosongkan perut itu dipenuhi dengan cahaya. Sementara orang yang perutnya dipenuhi dengan makanan dipenuhi dengan kegelapan. Artinya hatinya mati, itulah. Awas itu dalam tanda kutipnya, bukan berarti anu perutnya gede. Wah, itu usina loba, bukan seperti itu, bukan. Terus wa yuqtalu fil asri bi guru bisamsi. Dibunuh orang yang meninggalkan sholat asar pergi ke maghrib. Ya udah masalahnya asar jeung maghrib tidak bisa dijamak, dikosor tuh bisa. Begitu pula subuh dan duhur nggak bisa. Wa bil isya'i bitul fajri sama. Waktu orang yang meninggalkan isya sampai ke waktu subuh ya harus dibunuh. Itu hukum asalnya. Nah, sekarang ini nih, wa hukmuhu ai hukmu tariki sholati kaslan. Hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, iku muslimun, tetap dihukumi sebagai orang Islam. Kan kita sering ribut ya, bahasanya ributnya maksudnya omong-omong lah. Itu jelema teh tarah sholat, di sholatnya entong itu ya. Di sini baru nih. Fayajibu dafnuhu, maka wajib menguburkan orang yang seperti ini, yang meninggal. Meskipun dia meninggalkan waktu hidupnya malas ninggalin sholat. Dikuburnya di mana? Fi maqabiril muslimina, di pekuburannya orang muslim. Tapi di cirian. Mana cirinya? Li annahu minhum, karena orang yang meninggal sholat ini termasuk bagian orang muslim. Wa yurfa'u qabruhu bi qadri sibrin. Ini nih yang belum paham di masyarakat nih. Kuburannya itu lebih di tinggian sedikit, 1 jengkal. Jadi dimunjukkan teh untuk ciri orang yang malas sholat. Ai orang kumaha di dieu? Biasa wae. Harusnya tidak ditinggikan, harusnya rata dengan tanah, harusnya rata, paling cirian ku batu we. Tah di luhuran sajengkal mah itu untuk orang yang malas sholat, tinggalkan sholat. Sedangkan di kita kebanyakan kalau di luhur gitu. Asal mulanya mah iya, ya karena memang karena tengah ngaji iya sih, lamun misalnya ngaji kabeh mah apa paham gitu. Kalau luhur sih kieu ditanya. Kumaha hukumna? Geus kayak eta terakhir kayak di diskusi wae lah. Tidak hanya dikuburkan, wa yajibu aidon ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi. Dimandikan, dikafani, disolati. Semuanya wajib. Jadi jangan sampai nanti ada perdebatan lagi. Iya jelema teh tara salat ya, malas ya. Tong disolatan lah. Nah, makruh semua. Ulah gitu lah. Bentuk sehari mah nyondong kana saur ngaji sobari mah. Oh nyondong gaji. Ya, tu salat untuk disolat kan. Bangun tar salat. Tapi Islam agamanya? Ya Islam. Ustaz sebari jenat. Islam KTP. Kenapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu khalfa kulli barin wa fajirin." Salatlah kalian semua, katakan Nabi ya. Salatlah kalian semua di belakang setiap orang yang baik dan orang yang berbuat jahat atau jelek lah gitu. Orang baik, orang yang rajin ibadah atau yang tidak rajin ibadah tetap disolati. Wa shallu ala kulli barin wa fajirin, dan salatlah kalian semua kepada setiap orang yang baik dan orang yang lacut yang jahat lah gitu, yang malas. Wa jahadu, dan jihadlah kalian semua. Lah. Oh ini ya salat, kalau ini mah salat ya.
Salatlah kalian semua di belakang setiap orang yang baik dan jahat, itu bahasanya. Dan salatlah kalian semua beserta orang yang baik dan jahat. Wa jahadu ma'akul libarin wa fajirin. Dan jihadlah kalian semua beserta orang yang baik dan yang jahat atau malas lacut lah gitu. Jadi intinya kan yang namanya orang Islam kan belum tentu semuanya rajin. Nyaikir jihadnya ya jihad bareng gitulah. Perang maker bareng, jihad ya jihad bareng. Jihad di sini bisa diartikan perang, bisa diartikan kerja ya bisa. Nah, kan jihad itu kan sungguh-sungguh. Nah, kalau bahasa panen mah barang, arek nu malas, arek nu rajin ya bareng. Penting mah panen anggeus lah beres gitu. Rawahu al-Baihaqi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilallah. Salatlah kalian semua kepada orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Rek Islam KTPG selama dia pernah mengucapkan kalimat ini ya disolati. Wa sallu wara aman qala la ilallah. Dan salatlah kalian semua di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya intinya mah tadilah, meskipun tara ibadah tetap disolatan karena dia kategorinya setidaknya beriman lah, percaya bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhannya dan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusannya, gitulah. Rawahu ad-Daraqutni wa Tabrani wa ghairuhuma. Sudah meriwayatkan hadis ini dari Imam Daraqutni dan Imam Tabrani dan selain keduanya. Nah itu tentang orang yang malas ya sholat, meninggalkan sholat. Dan perlu diketahui, orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang pertama kali disebutkan di dalam kitab Safinahnya. Kan ghairu muhtarimin, ghairu muhtaramin ya. Makhluk yang tidak dimuliakan. Bahkan di situ halakatluhu, dihalakan untuk dibunuh. Siapa pertama adalah tarikus sholat, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Kesananya kan wazanil muhson, orang yang berzina, muhson teh punya hubungan. Contoh, saya kan sudah berumah tangga, hubungan dengan perawan, atau ya saya yang beratnya saya yang tidak dimuliakan, yang tidak inilah kategorinya nggak dimuliakan lah, dipandang rendah lah gitu. Kesananya kan wal kalbu wal hinjiru, disamakan anjing dengan babi kan tuh. Seperti itu. Derajatnya tuh orang yang tidak sholat disamakan dengan zina, muhson, anjing, babi, seperti itu. Bukan berarti orang yang berzina belum nikah itu boleh, bukan. Tapi derajatnya lebih rendah lagi orang yang berzina, dia sudah punya statusnya pernikahan. Gitu. Makanya tong lalawara lamun geus punya status pernikahan jangan berani-berani berzina. Selingkuh bahasanya lah. Derajatnya lebih rendah daripada anak muda anu bahasanya berzina gitu. Kan keterangannya kan halakatluhu ya, bahkan dihalalkan untuk dibunuh. Mana sih ini ya? Nah sekarang wayajibu ala kulli muslimin amru ahlihi ai zaujatihi wa muhrimihi wa mahrumihi. Wajib bagi setiap muslim, kita semua, untuk memerintahkan keluarga kita, baik istri kita maupun yang mahram, ya berarti anak, saudara ya, biha bisolati, memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Liqaulihi ta'ala, sebab ada di dalam Al-Quran perintah Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bisolati, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat, disuruh sholat. Yajibu alal muslimin wa yajibu qahruhum, dan juga wajib untuk memaksa mereka ala pilihah untuk mengerjakan sholat, dipaksa bahkan dipaksa. Nanti di bawah dijelaskan lagi. Wa ta'limuhum, dan mengajarkan mereka. Mengajarkan apa sih? Arkanaha as-salati. Arkana sholati ya, rukun-rukun sholat, wa syurutoha, syarat-syarat sholat, wa mubtilatiha, dan perkara yang membatalkan sholat.
Tidak hanya sholat, wa mislu sholati, dan itu seumpama sholat, sairu syara'il islami, semua syariat-syariat Islam. Artinya kita mengerjakan bukan hanya rukun syarat dan perkara yang batal sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya semua diajarkan. Toharoh, itu maksudnya. Qala Damiri, Imam Damiri berkata, wa muqtado kalami rodoti, di dalam memenuhi atau relevan sesuai dengan kalam dalam kitab Raudhah. Isinya ini, anna zauja laisa lahu darbu zaujatihi ala tarki sholati. Di dalam kitab Raudhah, sesungguhnya seorang suami tidak boleh untuk memukul istrinya karena istrinya meninggalkan sholat. Jadi dalam kitab Raudhah mah suami itu nggak boleh mukul istri. Lakin tetapi fi fatwa Ibnul Barizi, di dalam fatwanya Syekh Ibnu Al-Barizi, bahwa annahu yajibu alaihi amruha bi sholat fi awqatiha wa darbuha alaiha, ya, bahwa seorang suami wajib untuk memerintahkan istrinya sholat sesuai waktunya, ya, waktu sholat, dan wajib pula memukul istrinya. Kalau saya lebih cenderung kemana? Yang pendapat kedua. Karena pendapat yang kedua ini, kalau pendapat pertama kan nggak boleh mukul. Gitu. Syukur-syukur dari tenggal oke sholat itulah. Tapi kalau pendapat yang kedua, kenapa sih wajib untuk memukul? Karena sesuai dengan penjelasan di kitab Ihya, ya, kitab Ihya. Pertama misalnya ayo sholat, nggak mau awas lo nanti nggak dikasih uang jajan. Ayo sholat, nggak mau awas lo nanti masuk neraka. Kedua kali itu. Sholat, nggak mau ya udah nggak dikasih semuanya nih, uang jajan nggak dikasih, masuk neraka lo, seumpama. Di singsiran anggar keneh wae, baru bidor bin baruhin. Yang terakhir dipukul, tapi pukulannya tanpa mubaroh, tanpa membuat luka. Walai kasiru atman, tidak sampai membuat tulang pecah, terus tidak sampai mengalirkan darah. Yang bahasa para ustadz pernah disintrek di toel pemahalanya gitulah. Tapi karena samoan. Ayo digebuk itu ge da, sebenarnya mah digebuk ya oke, buk gitu oke. Detek naon paling memar saeutik. Paling baru saeutik kayak leungit kan gitu bahasana. Cuman sekarang terhalangnya oleh undang-undang. Di sini nantinya tuh KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya nggak terima. Mana coba silakan dipisum. Pas dipisum baru nang selengit. Coba. Yo siap pencemaran nama baik. Akhirnya istri yang salah. Enak wah, kuning temunggel mana buktinya? Pasti pisem berenang saya berlengit. Mending kabur lengit mah aya keneh mah. Suaminya nu salah beunang. Nah itu sebenarnya penjelasan seperti. Jadi dipukul ini bukan berarti pukul benci, tapi supaya sholat. Kemudian wajibu al-amru wal qahru wa ta'limu aidon, wajib untuk memerintahkan sholat, memaksa sholat, mengajarkan sholat ala kulli man qadara alaihi, terhadap setiap orang yang mampu untuk melaksanakan ini semuanya. Al-madhkuru minal amri wal qahri wa ta'lim. Pokoknya kalau misalnya kita mampu untuk menyuruh sholat, memaksa sholat, mengajarkan sholat, ya wajib. Min goirihim kuliman qadara min gorihim, dari selain yang disebutkan. Siapa? Minal wali. Siapa yang wajibnya untuk wali? Berarti orang tua, ya, orang tua atau orang tua angkat atau paman, bibi, kakek lah. Wawulatul amri, yang mempunyai daerah sing dua wilayah, lamun cek bahasa ieu malah pemerintah, atau bahasa ini malah yang punya kekuasaan di situ lah. Tuh. Wajauji, suami berarti ke istrinya, ke anaknya, ke ininya. Wadi mahromin, dan yang semahrom lah.
Kalau saya mungkin ke adiknya istri ya, ke adik saya ke ini. Wadalika dan hal tersebut, memerintah ini mengatakan semuanya, kasulah ha'il muslimina, seperti wadalika dan ini maksudnya nih, kayak balik ini kemana wadalika ya? Yang selain mahram min ghairihim ya. Ini kasulah ha'il muslimina, bagaikan orang-orang muslim yang soleh. Seperti itu. Artinya kita ya tidak hanya tadi yang disebutkan ya, tidak hanya untuk wali, pemerintah, suami yang punya mahram, tapi ya setiap orang yang soleh berhak untuk menasihati orang yang lain seperti itu. Memberikan nasihat. Tapi sekali deui memberikan nasihat biasanya memang mana lebih pintar ti kuring dah. Sok itu biasanya. Makanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Memberikan nasihat dengan perbuatan, mencontoh dengan perbuatan lebih baik daripada memberikan contoh dengan ucapan. Tuh sampai kali ini lumayan ya. Sekarang paslun fi furudil wudu'i, pasal tentang fardunya wudu. Wa min syuruti sholati, di antara syarat-syaratnya sholat. Sudah kita ketahui semua, syarat itu berarti sebelum. Kalau rukun atau fardu berarti di dalamnya. Kalau syarat berarti sebelumnya harus ada. Kalau rukun atau fardu berarti pas pelaksanaan, dari awal sampai terakhir pelaksanaan. Walau sholat janazatin, meskipun sholat jenazah, ingin melaksanakan sholat jenazah, ya ini harus syaratnya harus dipenuhi. Puasa jadata tilawatin, meskipun sujud tilawah, baik orang yang membaca Quran ataupun yang mendengarkan ayat Al-Quran. Ketika mendengarkan ayat-ayat sajadah, maka harus sujud. Sujudnya itu harus ada syaratnya nih. Ini syaratnya apa itu? Ya ini al-wudu'u, harus punya wudu. Puasa jadata syukurin, dan sujud syukur. Syukur, wah gol. Indonesia mah langsung sujud. Sabar mah kudu buka wudu tateh kudu nama. Main jungkal-jungkal wae. Iya kan. Nah itu makanya ada yang bertanya itu gimana yang itu Pak, yang tim Indonesia kalau udah ngegolin biasanya sujud. Selebrasinya itu bukan kan kalau benar-benar gitu nya nah itu gitu kemana keol, dia malah sujud. Karena memang minim pengetahuan agama ya sudahlah, dimaklum. Karena kan kalau dikategorikan sujud itu kan tidak pas. Kenapa? Kan harus kena semua. Telapak tangan, jidat, dengkul, terakhir dalamnya jari-jari kaki. Sementara dia pakai sepatu kan enggak sah sujudnya. Itu hanya sebagai penghormat, hanya sebagai syukur hukum sih. Tapi kebanyakan para ustadz bilangnya tetap haram. Karena tadi sih dikiaskannya kepada sujud syukur. Emang sujud syukur sih, nggak segol gitu. Menang lebih sambiliar Pak Uri, umpama alhamdulillah amin boleh ya. Misalnya iya mah. Sujud syukur, kade koho kudu heula. Kade ulah pakai sepatu. Gitu. Sendiri copot. Al wudu'u huwa bidomil wawi. Nah, pakai wawu. Domah wudu'u ya. Wudu itu ismun, suatu nama, sebutan, litan dipi, untuk bebersih, bersuci lah. Wa tawaddu'i, dan pekerjaan wudu. Jadi kalau misalnya bilang wudu, berarti ya bebersih ya pekerjaannya, mengerjakan wudu gitu. Wa huwa al-muraduhuna, ini yang dimaksud, yang kita maksud ini adalah wudu. Wa amma bi fatihah, adapun dengan fathah wadu'un bahwa ismun lima huyyi'a wa idda lidalika. Kalau pakai fathah bukan wudu, bukan pekerjaan wudu, tapi air yang disiapkan untuk wudu, air yang dicawiskan atau yang disiapkan untuk berwudu.
Kama ilmi dhoti bikasril mimi wa sukinil ya wa bil hamzati kama ilmi dotinya seperti air yang ada dalam wadah. Mido ini ya. Tuh. Air yang banyune panggonane wudu ya, iya air yang disiapkan untuk berwudu lah dalam wadah lah. Wa ma'il hanafiyati dan air naon ya, air mancur nu mancur lah, air mancur di dalam bumi merenya. Nah cai bor bener, bor satelit mancur. Wal ibriki dan wa maul ibriki dan air kendi, keran air malah keran gitu. Makanya hati-hati di dalam mewakafkan. Contoh ayat istilah seperti ini. Kuring mah rek wakaf sawah teu boga, wakaf tanah teu boga, geus wakaf ieu wae lah, keran geus. Sumpama ieu mah misalna teh saking wudu. Ternyata anu ka masjid teh lain wudu wae, anu mandi, eueuh nya. Anu ngising eta aya maksudna kiih dinya lah. Nah, hati-hati makanya lamun pikeun cake masjid ulah diistilahkan gitu. Karena air untuk yang di masjid itu tidak hanya untuk wudu, tapi untuk semuanya biasanya kan untuk bersuci, istinja, kadang air numpang nyeuseum, meureun ya mah, nya musafir lah meureun. Jadi saya tidak setuju ada orang yang berkata seperti ini. Ka masjid teh numpang ngising, salatna henteu, ngerakeun atuh. Salah itu salah. Itu pernah dibahas oleh satu ustadz tuh jalan di YouTube. Justru sedekah. Coba lamun teu dikeluar rumah penyakit teu? Penyakit bisa jadi meninggal. Justru itu masih sudah sedekah. Siapa nanti ngalirnya ke siapa? Yang ngalir kepada orang yang membangun masjid. Pahalanya ke situ. Jadi jangan sampai bahasanya malu. Baheula mah pribados ya, saya pernah diingatkan oleh teman. Duh, mulus ya, ini masjid. Mulus baru ke masjid. Pom bensin lah ya. Nyahayu mana di pom di mana nya engke ulah kene. Eta masih dukut. Ya bahkan bahasa Jawanya. Nah, ya setidaknya lah aja ngising bae salat ya 2 rakaat ya wis siap lah salat kan. Ya itu masjid terus kita. Halus itulah. Tapi kan bagi orang yang benar-benar darurat buru-buru ditunggu acara penting sekali harus hadir, awalian panaon nya untuk salat itu naon gitu. Karena pahalanya sudah tertuju kepada orang yang mewakafkan masjid. Nah, tapi hati-hati ya. Bikhilafi ma fi ma'danihi, berbeda dengan air yang ada di sumberan gitu, yang tidak ada wadahnya. Kal bahri seperti air laut. Wal bi'ri dan air sumur. Fala yusamma bidzalika, maka ini air laut, air sumur tidak dinamakan air wudu. Kalau tadi mah air di keran bisa dinamakan air wudu karena memang keran itu untuk wudu, itu bahasanya. Kendi ieu disiapkeun pakai wudu, air wudu. Ember ini disiapkeun buat wudu, air wudu. Air mancur ini buat wudu ya wudu. Tapi kalau air laut mah ya sama sumur ya bebas. Bukan air untuk wudu, untuk semuanya. Afalahu Atiyah telah meriwayatkan tentang kaul ini Imam Atiyah. Wa furuduhu, dan adapun fardu-fardunya wudu, ay al-wudu'i sitatun, ada 6 ini udah tahu semua. Tapi nanti di bawah ada yang menarik lah. Al-awalu, yang pertama niyatut thaharati li sholati. Yang pertama adalah niat bersuci untuk sholat. Perlu digaris bawah nih. Niat bersuci untuk melaksanakan sholat. Sementara kita niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, tidak ada kata sholat gitu bahasanya. Tapi sebenarnya sudah dibahas ke ngaji selamun aja nya istilah pisan teh ngan diulang deui we. Wala yakfi niyatut thaharati alwajibati alama itabadu Ibnu Hajar. Dan tidak cukup niyatut thaharah, niyatut thaharati cukup itu we. Alwajibati alama itabadu terhadap kaul yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Fi ba'di kutubihi, di sebagian kitab-kitabnya Ibnu Hajar.
Jadi nggak cukup niat bersuci itu aja nggak cukup katanya. Wa'tamada dan menguatkan Ibnu Hajar fi ba'di kutubi akhara di kitab-kitab yang lain, di sebagian kitab yang lain. Jadi maksudnya niat bersuci ini boleh di sebagian kitab yang lain. Al-iktifa'a ya, sudah dipandang cukup bidalika akan niat bersuci. Contoh nawaitu toharota lah itu. Nawaitu wudu'a lit toharoti lah. Contoh begitu. Niat wudu untuk bersuci. Nah. Kalau di sini mah lebih kepada nawaitu toharota. Saya niat untuk bersuci. Ya. Itu udah cukup kata Ibnu Hajar. Ya. Hakahu al-Qurdi telah melibatkan ini adalah Imam Qurdi. Wala yakfi dan tidak cukup niat toharoti fakot. Ada lagi nih keterangan lagi. Tidak cukup niat taharus saja. Naam. Ya. Law nawa biqaulihi nawaitu taharata jami anwaniha. Contohnya seperti ada orang yang niat, saya berniat bersuci seluruh macam-macam bersuci. Jadi tidak hanya wudu, niat mandi besar, niat apa lagi lah. Ya semuanya niat bersuci dari semuanya lah. Dari apa semuanya lah, pokoknya niat bersuci semuanya. Ajza'ahu maka cukup orang tersebut untuk niat seperti ini. Jadi niat begini pun sudah dipandang cukup. Artinya sah wudunya gitu. Kama naqalahu al-Qurdi. Iya rada ternyambung ya. Cekuring mah gitu. Rada ternyambung cekuring mah. Adi dia itu cukup. Tapi di sebagian kitab Musajan dikuatkan sarua ke Ibnu Hajar ya. Tapi dia itu cukup deui. Gitu. Nah, ajzahu maka cukup niat ini. Jadi niat saya niat bersuci semua macam-macam bersuci dari apapun lah, dari hadas besar, hadas kecil. Nah, pokoknya semuanya. Itu udah cukup dipandang sah wudunya. Kama naqalu al-Qurdi anil Abi, sebagaimana yang sudah dinukil oleh Imam al-Qurdi dari kitab I'ab. Niatnya di mana? Bil qalbi, niat di dalam hati. Li anna mahalan niyati al-qalbu, karena tempatnya niat itu ada di hati. Wal jauh-jauh lah. Kemudian wa yata'allaqu biha ahkamu sab'atun. Bisa ahkamun sab'atun. Dan berkaitan dengan niat ini ada hukum-hukum yang 7. Wa nadomaha atatai ya, atau atitai al-maliki ya. Imam Titai yang bermadhab maliki ya. Au Ibnu Hajar al-Asqalani atau Ibnu Hajar al-Asqalani fi qaulihi nadomnya sab'u su'alatin atas biniyatin ta'ti liman qoronaha bila wasanin. Ya abdi bingung ya, maksudnya bahar kumaha teu bisa ya. Teu bisa nyanyi abdi ya. Sab'u su'alatin ada 7 persoalan. Atas biniyatin yang 7 ini harus didatangkan di dalam niat. Jadi ketika niat harus ada 7 ini. Tak didatangkanlah olehmu liman qoronaha bagi orang yang harus untuk membarengkan niat ini bila wasanin tanpa ngantuk atau tanpa ngelamun. Jadi kerniat mah tong ngalamun tong ngantuk. Jadi harus benar-benar nyekretek di hati gitu lah. Apa saja yang 7? 1. Hakikatnya niat. Hukumnya niat. Gimana hakikatnya niat? Ya hakikatnya niat ya niat karena Allah. Hukum niat ya hukumnya tadi wajib kan. Mahalnya tempatnya niat dari hati. Zamanun niat, masaknya niat kapan? Waktunya ya berbarengan dengan masaknya niat berbarengan dengan basuhan pertama. Kaifiyatun, caranya niat gimana?
syaratnya. Syartun, syaratnya niat harus seperti apa? Wa maksudun hasanun, dan maksud yang baik. Jadi 7 ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Hakikat, hukum, tempat, masa, tata cara, syarat, dan maksud yang baik. Itu adalah 7 persoalan yang harus ada di dalam niat seorang. Kita harus paham semua. Aw niat tugoiriha, atau niat selain goiri niat itu taharatil sholat, atau niat selain niat bersuci untuk sholat. Minan niatil majziati, dari niat-niat yang mencukupi, seperti kaniati ada wudu'i, seperti niat mendatangkan wudu. Nawa itu ada al wudu'i, boleh saya berniat untuk mendatangkan wudu. Au fardi, nawa itu fardol wudu'i, boleh. Wal muradu bil adai, adapun yang dimaksud dengan adai di sini, huna ada ama alaihi, ya. Lal muqabbala lil qada'i listihalati. Adaan di sini karena memang orang itu sedang melakukan wudu, bukan muqabalah, bukan membandingi untuk qada, tapi memang listihalah. Ya, diperbolehkan untuk ada. Contoh, misalnya ayeuna geus mulai subuh encan banyak. Wudu nanti ayeuna buka wudu kena ya. Henteu sare pika subuh. Nya meunang geus sah itu salatna. Maksudnya seperti itu. Nah, gitu. Tapi maksudnya ada di sini lebih kepada waktunya sholat gitu. Jadi pas waktu sholat niat ada. Walaisal muradu bil fardi, dan bukan yang dimaksud di sini ada fardu hunna. Yang dimaksud fardu bukan luzumul ityani bihi, bukan mendatangkan ityani bihi. Jadi tadi kalau luzumul ityan itu harus tepat waktu, harus sesuai waktu. Kan hukum asalnya kan bersuci itu ketika masuk waktu sholat, luzumul ityan, ya. Tetap datangnya waktu sholat, itu maksudnya hukum asalnya. Tapi maksud fardu di sini bukan keparduan ketika masuk datang waktu sholat, tapi diperbolehkan wudu meskipun belum masuk waktu sholat, itu maksudnya ya. Wa illa, dan kalau memang tidak al-muradu bil fardi, lam yasihu wudu sabihi bihadi niat, maka tidak sah wudunya anak kecil dengan niat seperti ini, dengan fardu begini. Bal fi'lu syartin nahwi sholati, bahkan anak kecil ini hanya dipandang sebagai mengerjakan syarat seumpama sholat saja. Jadi tidak dihitung niat. Wa syartu syai'i yusamma fardhon, dan syarat sesuatu itu bisa terkadang dinamakan fardu. Contoh, gampangnya ieu lah. Misalnya kita makan, habis makan ya. Duh, aya kurang. Biasanya geus dahar naon biasana? Tuh, geus dahar jeung jengkol ngeunah, jeung naon lah. Sate anu kurang. Tah, bener. Untuk fardu lamun dahar teh jeung posisi dahar tepat. Tadi istilahna kan fardu. Ini fardu di dia teh maksudnya syarat gitu. Syarat sesuatu. Jadi fardu itu lain fardu karena sudah masuk waktu sholat, bukan. Tapi fardu di sini maksudnya syarat. Maksudnya untuk qalu lah daharna gitulah. Lamun teu geus dahar teu ngarokok teh gitu. Anu biasa ngarokok gitulah. Nah, di sini. Apa tadalik Al-Qurdi, telah menjelaskan ini Imam Al-Qurdi. Naqlan anil Imdadi, menukil dari kitab Imdad. Wa qala Atiyah, Imam Atiyah berkata, fa idza qala nawaitu fardhul wudu'i kafa. Ada orang yang mengucapkan niatnya nawaitu fardhul wudu'i, maka ini cukup ya, sah. Wa in kana qabla waqti, meskipun belum masuk waktu. Tadi sudah dijelaskan ya. Binaan ala annamu
muwajibahu al hadasu, ya. Karena dia niat wudunya itu karena diharuskan wudunya karena sudah berhadas gitu. Misalnya can asup waktu ya, meskipun can asup waktu wudu dan geus kiih wudunya ternaon, karena dia membangun ingin, karena memang diwajibkan setelah berwudu itu setelah hadas itu berwudu. Contoh kecilnya seperti inilah. Misalnya habis begituan, geus kudaan lah peuting umpama. Tiris pisan. Cek dokter teh tong mandi peuting umpama. Tah gagantina naon, Bu? Wudu. Kan dosa. Setelah gigituan teh langsung dahar gitu teh dosa. Harus mandi. Tapi cek dokter teh meunang mandi minimal naon? Wudu. Etana sih punten ya, kemaluannya bersihan heula kemaluan dibersihan heula arak wudu. Ulah sampai wudu ini itu dibersihan gitu. Lu tuh mana kucain ya teh naon lah wudu minimal wudu gitu. Tapi kan wudu pasti benang antar kucain ya. Terus aku tuh dibersihan heula mah. Kan wajib dibersihan heula gitu. Tah geus dibersihan mah geus wudu mah menang minum oge, tapi tong minum cai tiis, cai haneut. Eta hati-hati. Supaya naon sih tujuanna? Supaya mudah bangun subuh. Lamun geus kituan wudu da hoream tirisnya geus sudah teh angger nginum cai kulkas. Cenah ieu mah cenah dia di keteranganna. Ngeplay itu kayak tiis mah. Gitu. Penyakit engkau dah. Tanya. Lanjut. Ya sedap deh lah. Mana sih? Tadi sampai mana ieu nya? Wa in kana al mu'tamadu anna wajibahu al hadasu ma qiyam shalat. Ya iya dah. Ini nih. Dan sesungguhnya kaul yang sangat muktamad, kaul yang ditangguhkan, kaul yang kuat lah sesungguhnya yang diwajibkan itu berwudu itu ketika keluarnya hadas, ditambah pas arek sholat. Nya keluar hadas sayang iih, nya pas waktu sholat, ya itulah harus wudu. Nah itu hukum asalnya mah gitu. Kitanya berhadas geus naon asup tu salatnya kudu wudu. Kumaha sok pamang geus salat ieu? Kitu teh wudu deui alus. Kitu teuing pantal wudu deui alus. Namanya daimul wudu. Sim kuring pernah daimul wudu kelas 10 SMK. Eta setiap budak awewe anu pan awewe teh beda-beda lah watakna nya. Anu ngajak ngobrol teh rom geplak we. Kusim teh cari kanan, bener, inget kene wae. Batal yo. Itu nyaho nya. Jadi selama kurang lebih setahun eta teh sim kuring dijauhan ke baturan, khususnya awewe. Jadi embung ngarobrol kuring teh. Da kuring teh pas ngaji teh pakai ngajarsin teh daimul wudu teh bagus sekali. Mudah-mudahan nanti kan teu apal orang umur mah nya. Ketika meninggal kita dalam keadaan suci disaksikan oleh malaikat Jibril di atas kepala kita. Kita simpur teh ingat, toh selama kurang lebih 1 tahun teh simpur daimul wudu, teh pas kelas 10 teh. Kelas 11 teu boga batur. Akhirnya mah pas kelas 11 sadar. Jadi pas kelas 11 beribados nya misalnya ngageplaknya henteu dicari kanan biasa we. Oh di situ kacai wudu deui. Ya angger beureun sepatu mah barase, kos kaki barase nya deh. Yang geus wudu nya sampai tong basuh salat heula 2 rakaat. Tapi mun guruna geus asupnya, kumaha tuh? Nah, terus gitu. Terjadi lagi ketika ngajar, singkulin dari guru. Ya ajar. Pas angkatan kedua, angkatan pertama mah biasa. Yang salam menang teu.
aing geus ngaji Quran hayang salaman. Kudu teh ditolak kaburu budak ka hareup dan nya kalau Quran sih masalahna. Waduh. Bisi parundung teu eureun lah. Geus kitu teh isukana diomongan. Kalau udah habis ngaji Quran, jangan salaman sama bapak. Kalian masalahnya megang Quran, nggak boleh ya. Nah, akhirnya budak teh yang salaman teh pas keur teu ngaji wae mun ngaliwat salaman. Pas angkatan kedua, si budak teh rada risih kumanya. Dia merasa teu pantes lah. Kan kalau amun geus ngaji kitab jeung Yusuf pokoknya amun geus ngaji kitab tasawuf wae mah. Jadi salaman itu sebenarnya jadi orang yang disalami itu anu bener-bener geus marifat ka Gusti Allah mah merasa tidak pantas. Jeung deui lamun jeung lain muhrim henteu karasa sahwat atau karasa. Geus teu karasa lah. Bahasa kasar mah teu ngacang-ngacangan gitu lah untuk kudu berdiri lah untuk gitulah. Untuk serenut, untuk diteang bahkan tuh neng ka dia neng tuh salam jawab itu sampai gitu tuh bahkan dihindari gitu. Tapi pas angkatan kedua terjadi terguring ke kelas 10 SMA angkatan kedua awas ya wayahna tidak boleh salaman dengan bapak. Nanti boleh salaman nanti kalau habis duhur ke atas. Jadi budak teh selama eta angkatan kedua teh tita lawan salaman tita kemari angkatan kedua lah ahli lah. Budak teh isuk teh ya nggak kena wae selamat teh maaf ya jadi budak teh selamat teh baru beli mah cenah hese dia selamatnya pas angkatan katilu kuring mikir deui aduh heueuh nya budak teh yang selamat teh ngalap barokah kan tamamu tahiyatikum bainakum musafahah di antara penghormatan yang paling baik paling sempurna penghormatan paling baik adalah berjabat tangan. Budak teh lain hayang antau tapi hayang ngalap barokah. Pas angkatan katilu, angkatan sahata katilu iir sana. Si Budi ngomong belak-belakan we pas jamiah barudak teh malam Jumat. Kalau di sekolah atau lewat ya boleh salaman dengan bapak tapi jangan pagi-pagi ya. Pagi-pagi mah hanut keneh, babana masih keneh. Geus mandi teh da biasana geus mandi wudu. Pokoknya lah geus cai pasti wudu we. Nya rada berangan jam 8 atau jam 10 kajian lah. Di batas sih kuring teh salaman. Matak mun istirahat teh tah salaman tah. Tah mun amprok mah salaman. Isuk-isuk mah sok setarawan ditolak kasih kuring gitu. Pika ayeuna waras. Eta berlaku cake budak santri. Cake budak anu di luar santri mah kan keugeuh angger. Pak datang, "Assalamualaikum, Pak." Aduh teh. Ditolak. Besi pajarnya sombong, aduh batal ya, tai deh, tak gitu. Jadi itu tantangannya seperti itu. Jam 8 leuwih nya ada. Tadi memangnya sampai ka dieu nya. Kayak kudu dititikan ya. Karena ngayeuna rada hese ya. Kudu sampai ka dieu ya, be enak. Tadi sampai ka mana sih ka dieu nya? Intah habis tutup, nyana sampai ka dieu lah. Ka dieu lah. Baik setik oke lah ngeureuy. Eta mah pertanyaanna paling di dieu tah. Ke ramena di dieu pasti perban. Ke narosela ya terus apa lanjut? Bae narosela. Mun terus mentos entos. Lagi lanjut. Dengan batasnya kan jam 8 sampai jam 9. Sampai jam 9 nampung salapan, lanjut mangga pakai lanjut mangga. Geus kieu bae lah sampai ka dieu nya. Sampai abeng enakeun lah nyirian kitabna pe ka dieu mah nyirian hese ya. Wa kaniyat istibahati muftakirin ila wudu'i dan seperti niat diperbolehkan sesuatu yang butuh kepada wudu. Jadi niatannya nawaitu istibahati muftakirin ila wudu'i. Niatnya gitu. Kakaulihi nawaitu istibahati masil musafir seperti niat untuk diperbolehkan memegang Quran gitulah. Nah, awnahwi atau seumpama memegang Quran niat hayang sholat sunat duha, niat hayang naonnya maca Quran, niat arek ngeulu tahlilan di sana teh. Walau qala dalam mengucap nawaitu istibaha tak muftakirin ilal wudu'i ajza'ahu. Kalau misalnya ada yang niatnya seperti ini, ya cukup. Itu singkat lahnya.
Wa ilam yuktir sayun lahu min mufradatihi, meskipun di hatinya tidak terkeretak sesuatu yang dijelaskan. Misalnya teh, iya kan, saya berniat untuk diperbolehkan yang dibutuhkan kepada wudu. Kan yang dibutuhkan itu kan banyak. Buat baca Quran, buat sholat, buat ini. Niat nanti kieu ya. Meskipun di hatinya tidak disatukan, maksudnya tidak ditunggalkan. Ah, saya mah niat wudu untuk baca Quran saja. Ah, saya mah niat wudu untuk sholat saja. Meskipun tidak kertas seperti itu sudah cukup lah itu. Afadahu Al-Qurdi naqlan anit Tuhfah. Imam Qurdi menukil dari kitab Tuhfah dan Nihayah, yaitu Zainnya. Summa qala Al-Qurdi naqlan anil Majmu'. Imam Qurdi menukil dari kitab Majmu' Syarif. Wah, anu kitab tandel ya. Syartu niat istibahati sholati qasdu fi'liha. Adapun syarat niat diperbolehkan sholat itu adalah mengerjakan sholat bitil katoharoti dengan bersuci itu. Falau lam yaksid fi'la sholati biwuduhi fahuwa tala'ubun. Maka kalau misalnya orang tidak bermaksud untuk mengerjakan sholat dengan wudunya, fahuwa tala'ubun, itu orang yang bermain-main, la yusaru ilahi, maka tidak jadi bersucinya. Contoh, niat wudu teh lain niat wudu rek sholat, lain niat wudu rek maca Quran. Ya Allah cak enak naon gitu, maka dianggapnya tala'ub, uulinan gitulah, tidak bernilai pahala. Makanya disingkat ke para ulama, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori. Nah, gitu. Nah, wa kaniyatil wudu'i, dan seperti niat wudu, lakin iktasoro ala dalika. Nah, tetapi diringkas pada niat wudu ini khilaful aula, hukumnya khilaful aula. Khilaful aula teh lawan bahasa ieu mah, lawan bahasa dahar mah tadi mah kurang lengkap lah untuk jeung kudut mah gitu. Lalu misalnya sholat itu pakai celana sah, tapi lebih baik pakai sarung. Kenapa pakai sarung? Karena lakukan tubuhnya tidak terlihat. Pakai celana lakukan tubuhnya tinggalin tuh, bujurnya kan tinggalin pisan banyak. Sarung kan tepati. Gitu. Kan nutupan auratnya menutup lekuk tubuh. Jadi khilaful auratnya seperti itu. Perbedaan yang diutamakan ya. Likuatil khilafi fil ajza'i. Karena kuatnya perbedaan fil ajza'i, di dalam cukupnya hinaidin di dalam niat seperti ini. Kama naqalu Al-Qurdi anil Abi, sebagaimana dinukil oleh Imam Qurdi dari kitab I'ab, wala tabaru an-niyatu, dan tidak dihitung niat illa fi hali kaunihi, kecuali di dalam tingkah adanya orang itu ingda ghusil wajhi, ketika membasuh muka. Oh, ini nyambung lah. Artinya nyant dihitung lamun teu barang kabasuh muka mah aek nempel ka mereka irung heula ka dieu heula nya. Boleh. Misalnya biur pas niat teh pasti dia di irung ka handap. Nya dulu dihitungnya di irung ka handap, ini teu kahitung gitu. Maka wajib diulang deui ngarah beunang kabeh gitu. Pas biur teh nama dulu teh pas di dia mah henteu. Nyanggeus di ka handap ka itu. Berarti lebih ulang deui gitu. Qala miswab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar. Tadi nama niat nama rek PK dia tah ngarah pas, tapi cenah naon lah geus jam 08.00